Udah. Oke. Jadi untuk edukasi kali ini materinya mengenai psikologi trading. Oke, biar aku langsung aja. Poin-poin yang dibahas, jadi ada pengertian, terus psikologi trading, pemain pasar modal sama sukses berinvestasi. Apa itu psikologi trading? Jadi psikologi trading itu kemampuan seorang trader dalam memanage emosi, mengatur emosi. Jadi nanti kalau misalnya dari teman-teman bingung gitu kan, baca aja di materi. Aku nyepil-nyepil doang karena aku juga nggak terlalu paham sama psikologi trading ini. Nah ini ada bentuk sikel dari psikologi trading. Mulai dari ada uh, hope itu kan, atau harap, optimis, thrill, euphoria, sampai ke disbelief. Jadi ada optimis, keadaan yang serba tenang, normal, dan memberikan indikasi-indikasi yang sangat umum. Inilah yang sering memicu level trading optimis. Jadi saat lihat market yang lagi naik gitu kan, wah ini kira-kira mau coba nih. Nah itu optimis langsung ke semangat. Ini ditandai dengan kondisi di mana cat pasar cenderung didominasi dengan warna hijau yang subur. Jadi kalau kita lihat apa ya, dia market yang warnanya hijau gitu kan, bullish terus gitu, banget lihatnya tuh. Terus yang ketiga tuh trail. Ini terjadi saat nilai portofolio atau akun Anda sudah kondisi di mana kita merasa tidak percaya dengan hasil yang biasanya jauh lebih ekspektasi. Jadi kondisi ini bisa digambarkan kalau market itu sedang terjadi arah gitu, atau ke atas. Nah biasanya tuh eh, ketahuan banget tuh kalau orang yang sedang di fase thrill gitu. Terus euforia. Hal ini di mana Anda dipenuhi dengan rasa positif sehingga cenderung menghilangkan rasa waspadaan. Jika tidak heran jika kemudian kondisi pasar jadi terlihat berpeluang bagi Anda. Nah, jadi inilah puncak dari kesenangan gitu. Ibaratnya itu kita udah mendapatkan profit yang maksimal. Terus kecemasan. Nah, selepas euforia, bukan tidak mungkin Anda justru melakukan kesalahan dan merugi. Anda jadi merasa bahwa pasar tidak lagi bergerak sesuai dengan perkiraan lah maksudnya gitu, atau analisis. Jadi nggak sesuai perkiraan kita gitu. Nah, jadi biasanya kan pasar kan nggak selalu naik gitu kan, pasti ada ya. Nah, ini biasanya kalau udah naik, pasarnya udah naik gitu kan, kita udah senang banget, udah sampai euforia, terus turun dikit, nah itu kita biasanya wah kok turun gitu kan, jangan-jangan ini hanya apa ya, kayak bentar gitu kan, hanya istilahnya tuh nggak lama turunnya gitu, nanti bakal naik lagi. Nah itu tahap-tahap kecemasan. Terus denial, dan menolak kepercayaan tanda-tanda yang sudah jadi sinyal kesalahan di sekeliling Anda. Nah ini misalnya nih udah mulai-mulai apa ya, udah mulai-mulai menyalahkan indikator nih biasanya di tahapan denial gitu. Menurut indikator ini kok harusnya ke atas tapi kok harganya ke bawah gitu kan, harganya turun. Nah, ini berarti udah masuk ke tahap-tahap denial.
Nah, ini yang ketujuh ada ketakutan mana kita sebagai trader akan dibangunkan dengan benar-benar. Jadi di mana kita sebagai seorang trader akan dibangunkan dengan realita pasar yang sesungguhnya gitu. Yang tinggi kita di awal akan berubah menjadi yang itu biasanya karena kita mendapat loss gitu kan, yang misalnya udah sampai titik ya tadi, terus harganya mulai turun gitu kan, udah loss apa kita take profit, ini biasanya udah turun lagi gitu kan, oh hampir hampir menyentuh harga kita beli kemarin gitu. Terus tahapan yang delapan itu desperation, atau ya dispresi gitu. Dan kita bisa merasa bahwa keuntungan yang sudah didapat hilang sirna gitu. Bagi para trader pemula telak, ya aku pun juga masih sering ngerasain kayak gini ya. Uh, Apalagi kalau orang-orang atau trader yang main main daily atau kayak scalping gitu, Maaf, kerasa lanjut banget Kak. sih. Ya gimana? Itu capitulation sama dispresi artinya kok sama itu paragraf bawahnya. Oke, jadi uh, oke, oke, bentar ya. Oke, jadi uh, gimana ngomongnya ya? Jadi kalau desperation tuh kayak uh, gimana ya? Ibaratnya tuh kayak harganya tuh udah mulai turun gitu. Jadi kita udah mulai merasa rugi. Kalau depresi itu ibaratnya kayak udah jauh gitu, jauh, jauh turun gitu. Oke. Enggak itu loh, maksudnya paragraf di bawah capitulation sama despondensi, salah lagi, salah baca. Paragrafnya sama itu. Mungkin salah tulis atau gimana. Oh iya, kayaknya kayaknya salah tulis deh. Nanti nanti dilihat di penjelasannya. Kayaknya. Bukan. Oh, oke, oke, oke. Paham, paham. Jadi kalau capitulation gitu kan, kalau capitulation itu kan cenderung akan mengambil waktu untuk apa ya, ibaratnya kita kita tuh kayak menenangkan diri dulu gitu. Ibaratnya kayak kita udahlah pasarnya kita tinggal dulu aja gitu kan. Kalau yang potensi ini ibaratnya eh, kita kayak melihat melihat sinyal gitu kan, oh kayaknya mau ada pembalikan nih, nggak nggak jadi rugi gitu kan, ibaratnya tuh gitu. Nah ternyata harganya tuh terus turun, nah itu nanti jadinya masuk ke depresi. Kalau misalnya harganya naik lagi, nanti itu jadinya ke ini, jadinya nanti ke diharap lagi gitu, naik lagi. Itu kalau di masa-masa respondensinya itu. Jadi kalau sudah di masa respondensi, itu ada dua kemungkinan kan. Kalau misalnya turun lagi, nanti itu berarti masuk ke tahap depresi. Kalau naik, berarti nanti misalnya ke ini lagi, ke harapan lagi. Nanti baru masuk ke lega. Nanti kalau ada yang tidak paham, nanti tanyain aja ya. Aku juga terlalu paham masalah psikologi trading nih. Bahasanya tuh bahasa pusing. Oke. Oke, terima kasih. Ya.
Terus ada hal yang bisa dipelajari dari roller coaster market. Nah, yang pertama tuh market cycle akan berulang. Jadi ya market yang tadi itu apa ya? Punya cycle-nya tuh ulang lagi dari mulai harapan sampai ke depresi gitu kan, sampai harapan lagi gitu. Itu berulang terus market karena ya harga harga fluktuatif. Yang kedua, tidak ada market yang selalu naik atau selalu turun. Tiga, selalu ada opportunity dan kesempatan kedua. Ya, ya kan harganya naik turun kan, jadi ada harapan baru lah. Empat, market uh, market selalu ada untuk kita gitu. Terus kita siap untuk lebih baru. Ya, harapan-harapan yang baru gitu. With what's been and ready for you. Iya, wow, bahasa Inggris aja enggak. Indonesia aja enggak paham apalagi bahasa Inggris. Remade. Oke, yang selanjutnya pemain pasar modal. Yang pertama ada big boys atau well. Jadi big boys ini ibaratnya kayak bukan bandar sih, lebih lebih besar dari bandar gitu. Ibaratnya orang-orang yang punya saku besar. Jadi ada contohnya itu ada fund manager, pension fund, hedge fund, dan institution. Dan biasanya itu informasi atau ciri-cirinya tuh ada investment information, capital, market driver, principal dan fundamental analysis. Butuh waktu untuk menjual saham. Jadi biasanya kalau boys itu pegangnya tuh saham-saham yang blue chip. Nah kalau karena ibaratnya tuh punya duit banyak gitu kan. Jadi pas jadinya tuh volume transaksinya tuh kan pasti besar. Nah itulah yang nanti menjadi menjadi apa ya? Menjadi supir, menjadi atau menjadi faktor utama pembentukan harganya gitu. Di, di big boys. Yang kedua bandar atau shop. Ini contohnya ada grup retail gitu kan atau hedge fund. Jadi ada advertisement information, hak kapital dan market driver. Bedanya kalau kalau sama yang ini boys, ini kalau kalau big boss tuh katanya kayak apa ya? Bukan disebut individu, tapi kayak lebih lebih atas nama sendiri gitu. Misalnya kayak institusi, nama institusi atau atas nama perusahaan gitu. Nah kalau bandar nih lebih ke kayak apa ya? Kayak kumpulan-kumpulan orang gitu. Misal kita pakai manajer investasi gitu kan, itu juga bisa disebut sebagai bandar. Manajer investasi itu bisa disebut sebagai bandar. Jadi ada uh, 2 sampai 3 liner stock gitu. Terus misalnya yang ditransaksikan saham-saham gorengan. Nah, inilah musuh-musuh kita ini bisa kita yang retail kecil sukanya gorengan. Nah inilah musuh kita bandar. Nah terus yang ketiga ada retail. Kalau ibaratkan tuh piranha. Contohnya trader dan investor individual. Istilahnya copet. Ya, ya karena kita individual kan. Terus volume transaksi juga kecil gitu. No less information, small capital, market follower, dan lincah. Ya, karena kita transaksinya nggak banyak, jadi lalu mempengaruhi harga saham. Terus musuh bandar yang suka gorengan, mostly technical analysis trading. Jadi uh, lebih lebih mengedepankan analisnya gitu, analisis masing gitu.
Terus ada kunci sukses berinvestasi. Nah, yang pertama tuh plan your trade, your plan. Jadi sebelum kita melakukan trading, sebelum kita melakukan trading tuh ya kita harus buat planning dulu gitu. Nah, sudah kalau planning kita udah jadi, kita trade your plan itu. Jadi kita trading sesuai plan kita gitu. Jangan kita melanggar plan yang udah kita buat. Nah, ini yang biasanya terjadi itu satu nggak bikin trading plan, terus yang kedua kalau udah bikin trading plan kita tradingnya nggak sesuai dengan trading plan itu yang menyebabkan banyak trader-trader itu gagal. Terus yang kedua kenali 3M. Yang pertama main, yang kedua method, dan yang ketiga opti. Main ini ya yang kayak tadi, jadi kita olah psikologi kita gitu. Kita kenali dulu gimana sih emosi kita, mood kita tuh lagi gimana gitu. Terus yang kedua metodenya. Nah ini kalau metode ini mencakup juga mencakup indikator gitu, indikator-indikator yang kita pahami aja yang kita gunakan. Kalau yang kita pahami ya jangan memaksakan diri lah. Terus yang ketiga money, jadi money management nih. Jadi gunakan uang dingin gitu, jangan uang panas. Tiga, jangan serakah saat melakukan trading. Nah ini ya manusiawi sih sebenarnya gitu kan, serakah itu karena ya kita pengennya pasti profit yang maksimal gitu kan. Tapi inilah ingat trading plan kalau kita udah udah mendapatkan target gitu kan, udah sesuai dengan target hari ini kan gitu. Ya udah kita lanjut lagi baik. Kurangi kerugian, biarkan keuntungan berjalan hadapi keuntungan dan kerugian. Jadi pentingnya trading plan juga itu bisa meminimalkan kerugian kita. Gitu. Jadi kita tahu kan titik stop loss-nya itu di mana, titik profit-nya itu di mana. Nah, jadi kalau udah profit gitu kan, tapi dikumpulkan gitu, nah, nanti itu bisa tuh profitnya itu kita jadikan sebagai modal gitu. Jadi kita trading yang selanjutnya atau transaksi selanjutnya itu dari yang kemarin-kemarin kita kumpulkan gitu. Itu penjelasan dari biarkan keuntungan berjalan. Gitu. Terus hindari overtrade. Overtrade itu sama aja lah kayak ini yang nomor 3, jangan serah. Jangan menggunakan. Terus intuisi, kawan atau lawan. Yang dalam trading forex. Misalnya sih ini di trading forex. Kalau trading forex itu kita ibaratnya kayak gambling gitu kan. Ini mau ke bawah, mau lanjut ke bawah gitu kan. Nah, biasanya kan kalau trading forex kan misalnya lagi uptrend gitu kan, lagi naik gitu. Nah ini misalnya udah sampai atas, ini kita kan gambling kan, makanya mau turun nih gitu kan. Nah, itu. Kalau untuk saham sih ya mending kita main-main, kita mainnya yang lagi uptrend aja gitu. Ini yang main method dan money. Jadi setiap trader harus menguasai 3 ini, kurang satu maka trader tersebut tidak akan bisa berhasil. Nah inilah uh, kunci itu kan, kunci kunci teknik sih main metode. Nah yang pertama tuh main atau psikologi. Jadi sebelum kita melakukan transaksi dulu mulai dari mindset. Jangan jangan kita pikirkan hanya profit itu, tapi kita juga pikirkan resiko-resikonya. Terus kayak mood juga itu juga berpengaruh sih sebenarnya.
Kalau lagi baik kan jadi kita bisa menganalisis dengan benar gitu. Kalau lagi nggak benar ya gimana mau analisis secara benar gitu kan. Pikirannya pasti buyar. Ini mental skill yang dibutuhkan. Jadi yang pertama tuh disiplin. Nah ini hal yang paling susah sih menurutku karena aku orangnya yang mungkin karena aku orangnya mageran gitu kan. Kalau menurutku ini yang paling susah disiplin. Jadi buat trading plan tuh ya harus gitu harus disiplin. Kalau misalnya daily ya berarti tiap hari kita punya trading plan. Terus setting realistic goal, tentukan tujuan target daily, monthly atau yearly. Jadi ya itu kita harus punya target gitu. Kalau udah mencapai target ya udah stop, lanjut lagi yang belajar untuk menerima loss. Losing trade tidak menjadikan kita seorang trader yang gagal. Nah jadi nggak selalu orang yang loss itu dianggap gagal gitu karena kegagalan itu bisa kita ubah sih gitu karena kita bisa loss terus yang kurang gitu. Yang saja itu fleksibel. Trader yang sukses adalah trader yang fleksibel dan dapat berubah seiring dengan market. Jadi ya pintar-pintar kita aja gitu memahami market yang lagi terjadi. Terus tidak panik kan. Kalahkan rasa takut dan kekhawatiran di dalam diri Anda. Jadi ya kalau kita udah rasa takut duluan itu kan atau khawatir gitu loss ya mending jangan trading dulu gitu. Jadi kumpulkan dulu keberanian. Terus sabar. Ini ya kalau misalnya orang-orang yang main di jangka waktu menengah atau panjang itu teman-teman sabar harus sabar. Oke. Terus take accountability. Jadi inilah accountability dan ownership dari setiap tanda. Jadi itu tadi kita sebagai trader itu jangan over trade itu. Kalau udah take profit ya udah kita ambil gitu. Jadi profit itu enggak apa-apa gitu. Yang penting konsisten itu aja. Terus analisa secara objektif. Jadi be objective what you see not you feel. Jadi ya kita gunakan indikator yang kita pahami aja gitu. Memaksakan menggunakan indikator yang tidak pahami. Selalu belajar dan belajar. Ya ini gak usah jelasin juga salah ya. Self control, jaga mood. Ini kan self control. Jadi kalau misalnya kita udah melakukan trade itu kan biasanya kan ada rasa gitu kan. Ini kira-kira sahamnya mau naik atau mau turun. Apalagi kalau marketnya tuh fluktuatif itu tinggi atau biasanya tuh kalau saham-saham yang baru launching itu kan biasanya pergerakannya tuh gak karuan gitu kan. Jadi ya pindah-pindah kita milih sahamnya aja sih kalau udah mau masuk itu. Jadi pilih-pilih dulu aja gitu, pilih-pilih dulu saham yang sekiranya itu tidak bikin senang jantung banget lah. Mungkin itu aja sih untuk materinya yang tanyain. Kalau bisa aku jawab, kalau nggak bisa ya udah tampung.